Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian inti kita adalah bagaimana menyambut bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Karena tidak terasa, Masya Allah, waktu begitu cepat. Nggih mboten Pak Bu? Kemarin terasa kita sudah Ramadan, sekarang mau masuk Ramadan lagi. Kurang berapa bulan lagi Pak? Siapa yang sepakat kurang 5 bulan? 3 bulan? 2 bulan? Ya, 1,5 bulan kurang lebih lah ya. Itu. Atau mungkin 2 bulan ini kita berjalan. Ini sudah bulan Rajab. Nggih mboten Bu? Pak, besok bulan Sa'ban. Besok lagi sudah Ramadan. Ya. Benar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum waktu itu begitu cepat bergulir. Jadi sangat-sangat rugi sekali kalau ada orang yang tidak memanfaatkan waktu hidupnya atau umurnya untuk kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena dia akan tergilas dengan waktu. Mereka menganggap, oh masih muda, kita senang-senang, kita poya-poya, kita nikmatin hidup ini ya. Begitu. Ternyata nggak tahu besoknya dia mati. Besoknya dia sakit, besoknya dia kecelakaan. Atau besoknya dia kena serangan jantung atau masuk angin tiba-tiba langsung mati. Siapa yang bisa menjamin umur orang itu bisa panjang Bapak Ibu? Mas-mas semuanya, para pemuda. Jangan Anda berharap, wah kalau masih muda itu umurnya panjang. Lah, kala tidak. Itu perhatikan tuh yang sakit bertahun-tahun itu nggak mati-mati nggak Pak Bu? Hidupnya dikasih Allah masih panjang itu. Yang sakit 5 tahun, 10 tahun, ya tidur di atas ya, tempat tidur, tapi tidak meninggal dunia. Kenapa? Ya begitulah kalau Allah tetapkan kematian itu tidak memandang sehat sakit, kaya raya atau miskin. Kalau sudah datang idza jaa ajalum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Surat Al-A'raf 34, surat yang ke-7. Kalau kematian itu sudah hadir Pak saat itu, mereka pengen dimajukan, pengen mundur sebentar saja, tidak bisa. Hari itu pas sedang ngobrol gini enak-enak langsung plek, ngantuk, bukan ngantuk, bablas. Ada Pak Bu yang sedang basket, sedang badminton, sedang sepak bola, sedang nendang bola langsung kelepek ya, jatuh, meninggal. Iya. Nah, itu. Yang sedang di diskotik, sedang enak-enak dugem, sedang enak-enak, sedang khamr ya, mendem atau mabuk, plek, jatuh langsung mati. Yang sedang maksiat ya, yang sedang berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, berpacaran mereka, bergandengan di situ, sedang asik-asik mojok, plek, mati. Iya. Jadi mati itu bukan pilihan, Pak. Tapi mati itu akan memilih siapapun kalau Allah takdirkan. Jadi Anda jangan berharap bahwa Anda ingin memilih mati yang baik, ya, kalau Anda tidak mau baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Imam Ahmad, "Idza aradallahu khairan bi'abdi ista'malahu." Kalau Allah menghendaki seseorang itu baik, maka akan diperindah hidupnya, Pak Bu. Perhatikan hadis ini penting sekali ya. Kalau Allah menghendaki kebaikan seorang, akan diperbaiki kehidupannya, diperindah hidupnya. Lalu para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'milu ya Rasulullah SAW?" Bagaimana orang dikatakan indah hidupnya? Qala, Nabi mengatakan, "Wafiqullah bi amalin soleh qabla mautihi." Allah akan memberikan hidayah, petunjuk, taufik, sehingga orang tadi dimudahkan untuk beramal ibadah, beramal solih sebelum kematian tiba. Itu hidup yang indah, Pak. Hati-hati Pak Bu, Mas, ya. Jangan Anda memilih hidup itu yang tidak baik. Pilihlah hidup yang baik. Karena tidak tahu kapan kematian hadir. Jangan merasa aman dari siksa Allah, itu bahaya, Pak Bu. Wah, nggak apa-apa aku maksiat, ya. Yang penting orang kan tidak tahu, tidak melihat saya, kan itu. Apalagi kalau di dalam kamar lampunya dimatikan, pencet sana, pencet sini, yang dipencet apa Bu?
gambar-gambar yang tidak benar, video-video yang jorok ya, yang buruk dan yang lainnya. Atau mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pas ketepatan dia megang HP, kematian hadir. Naudzubillah min dzalik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Ya, ini penting sekali. Makanya Ramadan itu akan bisa menyambut diri kita kalau kita sudah siap, Pak Bu. Bagaimana siapnya Ustadz? Maka di sini paling tidak ada 3 persiapan. 1, persiapan yang harus kita hadirkan dalam diri kita untuk menyambut bulan Ramadan adalah doa, berdoa, perbanyak doa, perbanyak doa. Apa yang tadi contohkan oleh Yahya bin Katsir, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban ya Allah. Permudahkanlah kami untuk beramal ibadah, untuk mempersiapkan kami menjelang tibanya Ramadan. Jadi kalau sudah Ramadan tiba, kita sudah insya Allah siap, Pak Bu, untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Kenapa? Karena sebelum Ramadan kita sudah semangat, Pak Bu. Iya, sudah semangat kita ini. Makanya banyak doa, ya. Semakin banyak doa juga semakin Allah cinta, senang. Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Tirmidzi, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapapun orang yang jarang berdoa, Allah marah sekali. Ini setan ini selalu mengganggu. Tokek ini kan setan. Ya, wajib dibunuh. Betul enggak? Cicak tokek ini wajib dibunuh. Sunahnya gitu. Intermezzo saja ya. Tapi bener kan? Iya, sunnah Nabi. Membunuh cicak tokek itu sunnah. Ya, sekali bunuh 30 pahala. 2 kali bunuh 20. Ya. 3 kali 10. Nanti berbondong-bondong cari tokek ya. Kita lanjutkan ya. Jadi yang kita persiapkan untuk bagaimana menyambut bulan Ramadan, tamu yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang jarang berdoa, Allah marah, Pak. Kenapa? Itu menandakan bahwa orang kalau jarang berdoa itu tandanya dia sombong. Betul nggak? Merasa sudah cukup, merasa nggak butuh sama Allah. Padahal semuanya sudah difasilitasi sama Allah. Tapi jarang berdoa. Tapi jarang mengangkat kedua tangannya. Jarang meminta kepada Allah. Ini orang yang sombong, Pak. Mana buktinya Ustadz? Kita buka surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat 40, ayat yang ke-60. Allah katakan, "Wa qala rabbukum ubuduni astajib lakum." Wa qala rabbukum, Allah berfirman kepada kalian, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Apapun permintaan kamu akan aku kabulkan. Ustadz, saya banyak berdoa tapi nggak dikabulkan. Nah, ini masih ada masalah dalam hidupmu. Bisa jadi ketika doamu tidak dikabulkan, asbabnya 2. 1, banyak dosa, itu penghalang doa. Yang kedua, memang ditangguhkan supaya kamu banyak pahalanya dan nanti doamu disimpan sama Allah, dikabulkan di surga. Ini mboten, Pak Bu. Makanya jangan kita bosan-bosan banyak berdoa. Nah, kadang-kadang ini habis sholat malas berdoa. Di antara adzan dan qomat malas berdoa, ya. Ketika hujan tidak berdoa. Ini orang yang mungkin pahalanya sedikit, Pak Bu. Kenapa? Padahal doa itu luar biasa loh. Bahkan doa itu para ulama mengatakan itu bisa menolak takdir yang buruk loh. Nggih. Jadi orang yang banyak berdoa itu bisa menolak takdir yang buruk, bahkan bisa meredam murkanya Allah. Itu, ya. Allah katakan selanjutnya, akan aku kabulkan apa yang kamu minta. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku akan aku seret dia ke neraka nanti dalam keadaan yang hina dina. Kenapa? Sombong. Enggak mau berdoa, enggak mau ibadah, disuruh salat enggak mau, disuruh puasa enggak mau, disuruh ngaji enggak mau, disuruh ini dan itu enggak mau, ya sudah. Ini namanya orang yang sombong, Pak Bu. Jadi kalau kita lihat orang sombong itu bukan orang yang pamer harta, ya,
pamer mobilnya, rumahnya, pakaiannya, atau yang lain, bukan. Tapi orang sombong itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itu sombong. Yang kedua, untuk menyambut bulan Ramadan adalah dengan kita apa? Banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan Ramadan ini kita kotori Pak dengan dosa-dosa kita nggih. Jadi mumpung kita di bulan Rajab ini banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja setelah Ramadan berlalu kemarin, tahun kemarin kita melakukan dosa lagi, Pak. Jangan kita kotori. Ya, ternyata kita di bulan Ramadan membawa dosa, Pak Bu. Ah, ini bahaya sekali. Kebiasaan kita yang buruk ini tidak hilang-hilang, Pak Bu. Ini bahaya loh, nggih. Makanya sampai Nabi mengatakan rogibaan celaka bagi orang yang masuk di bulan Ramadan, idza dakhala Ramadan la yughfarulah. Tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Ternyata ketika masuk bulan Ramadan, dia tidak bertobat kepada Allah dari dosanya. Di bulan Ramadan juga dia tetap berbuat dosa. Dia tetap melanggar perintah Allah. Dia tetap melakukan yang diharamkan oleh Allah. Tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan. Rugi napa mboten, Pak Bu? Rugi. Makanya saya sampaikan kepada diri saya dan kepada para jamaah, perbanyak kita istighfar, segera bertobat kepada Allah dari segala dosa kita, sehingga nanti bulan Ramadan insya Allah kita sudah bersih, bahkan dibersihkan sama Allah. Itu. Yang ketiga, terakhir, tetap istiqomah, membiasakan apa yang menjadi kebiasaan kita di bulan sebelum Ramadan. Mulai Rajab ini kebiasaan kita, mungkin kita sering sholat malam, sholat sunnah rawatib yang lain, puasa sunnah yang lain, kebiasaan kita sedekah atau infak, berbakti kepada orang tua, atau membaca Al-Quran, sering hadir ke majelis ilmu, ya, dan ibadah-ibadah sunnah yang lain selain yang wajib terus digenjot, Pak Bu, terus dipertahankan sampai masuk bulan Ramadan tinggal menambah lagi. Jangan melempem. Nah, ini bulan Ramadan malah malas-malasan, Pak. Ada Ustaz? Lu ada. Bulan Ramadan malah kebanyakan tidur gitu ya. Ya Ustaz, saya pernah mendengar ada yang menyampaikan dalam khutbahnya. Ya, apa khutbahnya? Bahwa naimus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Benar Pak Bu? Benar. Nah, salah kaprah ini. Itu bukan hadis Nabi, Pak Bu. Dan tidak ada aslalahu, tidak ada asal usulnya ini. Perkataan siapa ini? Ini bahaya sekali. Orang tidur ketika puasa ibadah. Lah kalau caranya gitu ya tidur aja molor terus sampai habis subuh, badai subuh sampai tuhur tidur terus Pak Bu ya. Kenapa? Ibadah kok dihitung pahala. Hati-hati Pak Bu ya dengan perkataan ini. Jadi kalau nanti ada khotib ustaz menyampaikan kalimat ini bukan hadis Nabi. Kalau sampai mengatakan hadis Nabi, mendustakan Nabi. Ini bukan hadis Nabi. Ya. Maksudnya kalau memang itu seandainya kalimat itu benar, maksudnya itu kalau tidurnya orang yang berpuasa itu dia tidak menyanyiakan kebiasaan amal yang baik di bulan Ramadan. Maksudnya tidurnya kalau dia lelah habis ibadah, lelah dia ketika habis baca Quran, lelah ketika dia berzikir, lelah ketika itikaf, lelah ketika dia melakukan kegiatan-kegiatan amal soleh, bakti sosial dan yang lain, kemudian dia tertidur, insya Allah mungkin tidurnya dinilai ibadah. Nah tapi kalau habis subuh tidur sampai zuhur ibadah, habis zuhur sholat selesai tidur lagi sampai asar, kecuali mau maghrib. Kenapa? Iftar Ustaz. Menunggu berbuka puasa terus selama 3 bulan, selama 1 bulan penuh seperti itu. Naudzubillah. Ini generasi kerupuk saya katakan. Kenapa? Dia belum siap untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi para jamaah ibu yang dimulaikan oleh Allah SWT, ini pentingnya kita untuk memahami bahwa menyambut bulan yang betul-betul Allah muliakan, istimewakan bulan agung ini, maka ini tidak lepas dari diri kita.
Apakah diri kita siap untuk menyambut bulan Ramadan? Kalau tidak siap, ya sudah. Maka apa yang kita harapkan untuk mendapatkan ampunan bulan Ramadan itu sirna. Kita tidak dapat pahala, kita tidak dapat rahmat, kita tidak dijauhkan dari api neraka karena 3 hal ini tidak ada dalam diri kita. Tidak banyak berdoa, kita tidak istighfar bertobat kepada Allah, dan kita tidak membiasakan kebiasaan yang baik amal soleh kita. Bahkan sampai bulan Ramadan pun kita tidak semangat untuk beribadah, bahkan kita tetap larut dalam perbuatan dosa dan maksiat. Makanya sebelum saya tutup, Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi ketika masuk di bulan Sya'ban yang terakhir sebelum datang Ramadan, beliau berkhutbah. Sering saya sampaikan setiap tahun Pak Bu. Apa kata Nabi dalam khutbahnya? Dijelaskan dalam sabdanya Nabi, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian, telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan diberkahi? Karena di situ Allah menyiapkan berbagai pahala yang besar sekali. Allah menyediakan ampunan yang banyak bagi orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan, yang meramaikan bulan Ramadan, yang mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal-amal kebaikan, dan dia bersemangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Itu yang dinamakan bulan yang diberkahi, Pak Bu. Kemudian Nabi menyampaikan lagi, faradallahu alaikum siyama wa qiyamahu. Kemudian Allah telah menetapkan bagi kalian untuk puasa di bulan Ramadan, yaitu puasa wajib, dan mensunnahkan kalian untuk melaksanakan sholat tarawih selama 1 bulan penuh. Kemudian Nabi melanjutkan, wa fihi tuftau abwabus sama. Di bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka selebar-lebarnya. Bagi siapapun yang meminta kepada Allah, pasti akan Allah ijabahi, Allah kabulkan. Wa fihi tughlaqu abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan itu ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Kenapa? Sedikitnya orang berbuat dosa dan maksiat, karena malu ketika di bulan Ramadan berbuat dosa dan maksiat. Wa fihi wa tughallu maradatus syayatin, dan dibelenggu, dirantai para setan-setan. Maksudnya bagaimana? Setan-setan ketika di bulan Ramadan ini tidak berdaya untuk menggoda orang yang berpuasa. Karena orang berpuasa itu kan imsak, Pak. Apa imsak? Imsak itu menahan lapar, minum atau dahaga, hubungan suami istri, dan melakukan perbuatan dosa-dosa yang lain. Itu namanya puasa atau saum, imsak, ya, menahan diri dari segala apapun yang membatalkan puasa. Makanya setan tidak berkutik, makanya dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Fihi laila khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu? Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau di masjid mushola itu kalau 10 hari terakhir itu barisannya tambah maju atau tambah mundur? Tambah maju. Itulah generasi akhir, Pak. Oke. Iya, fenomena yang luar biasa, memprihatinkan. Sibuk dengan belanjanya, sibuk dengan ini dan itunya, ya, shoppingnya. Akhirnya ditinggalkan sholat tarawehnya, tinggalkan sholat malamnya, tinggalkan baca Qur'annya, tinggalkan itikafnya. Inilah kerugian yang besar sekali. Kenapa? Padahal 10 hari terakhir adalah sesuatu yang menentukan berhasil tidaknya seseorang ada di 10 hari terakhir. Maka oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka dari sini saya menyampaikan pada pribadi saya dan pada para jamaah, marilah kita bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Kita bersihkan diri kita, hati kita, jiwa kita, dan hendaknya kita banyak memohon kepada Allah agar kita dipertemukan oleh bulan Ramadan, dimudahkan untuk ibadah di dalamnya, dan juga diberi kesehatan dan istiqomah. Amin ya robbal alamin. Itu saja kurang lebihnya kami sampaikan. Kita rehat dulu adzan. Silakan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن